Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana wa syafi'ina wa habibina Muhammad Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a sunnatahu wa jama'atah min yaumina hadha ila yaumil ba'd wan nahdah. Ashabal fadilah hadratil muhtaramin sadatil ulama wal masyayikh hadratil syekh Kiai Haji Amin Muhyiddin Maulani Rais Syuriah cabang ulama Kabupaten Garut atalallahu baqa'ah zuhran lana wal ummah, jajaran ru'asai Syuriah, jajaran Tanfidiyah, Kiai Wahid nggak bisa datang ya. Yang saya hormati Al-Mukarram Kiai Haji Raden Cap Junaidi, Kiai Haji Ujang pimpinan pesantren Salafiyah, Kiai Haji Agus pemimpin Ponpes Ciloa, Kiai Haji Altomus Muhammad Thayyib pimpinan Ponpes Qiratus Sab'ah, Kiai Haji Jujun Junaidi pesantren Al-Ghaniyah, dan pejabat pemerintah yang hadir, Pak Camat, Pak Kapolsek, Badan Ramil, oh Ibu Camat, Ibu Camat, Badan Otonom Muslimat, Fatayat, Ansor, Pagar Nusa, Ibnu PPNU, Sadati wa Sayyidati, Anisati, Ashabi wa Zumalai, Abnai wa Banati, Ayyul Hudur. Alhamdulillah, untuk pertama kalinya saya silatul arham dengan masyarakat Cibiuk dalam rangka bimunasabati dzikra wafati ahad min auliya hadratis syekh Ja'far Siddiq a'azzallahu bikaramih wa akramahu bi'izzih wa a'adana bibarakatih. Seorang waliullah yang sudah dijelaskan tadi oleh Kiai Amin sedikit dengan singkat biografinya, dan itu perlu diperluas. Kira-kira pertanyaan-pertanyaan yang terkait dengan Syekh Ja'far harus bisa dijawab. Beliau lahir di mana, apa legasi peninggalan dalam sejarah beliau, kemudian keturunannya di antara lain siapa-siapa, itu perlu kita gali supaya menjadi panutan kita semuanya. Insya Allah yang hadir pada hari ini di sini semuanya ala barakatillah, semuanya min ahli ilmi wal khair insya Allah. Manusia teh bahasa Arabna kalau secara zahir fisik badan basyarun naon. Alhamdulillah kita jadi basyar, ganteng, cantik, handsome, beautiful, jamil, jamilah, walaupun sedikit, yang kebanyakan ya nggak cantik lah yang kebanyakan. Tapi bagaimanapun tetap basyar namanya. Yang cantik, yang tidak cantik, yang ganteng, yang tidak ganteng, namanya basyar. Waktu mak-mak melihat Nabiullah Yusuf yang sebenarnya memotong-motong buah
memotong jari tangan dengan tidak terasa. Kenapa? Itu namanya fana. Apa namanya? Tidak sadar apa yang dilakukan. Kenapa fana? Kenapa tidak sadar? Karena majdzub, tertarik oleh magnet kegantengannya Nabi Yusuf. Inilah dalil bahwa ada fana dan ada jadzab di dalam Al-Quran. Walaupun tidak sharih nyebut fana jadzab, tapi itu contoh bukti mak-mak tidak sadar, berdarah-darah tangannya nggak sadar karena tertarik, termagnet oleh kegantengannya, basyariahnya Nabi Yusuf. Dan ibu-ibu berkata begini, wa qulna hasya lillahi ma hadza basyara. Teh sanes basyar, in hadza illa malakun karim. Teh bukan basyar, tapi malaikat. Masa ayah basyar ganteng banget, tampan sekali. Ini emak-emak ini hanya melihat terbatas dengan basyariahnya Nabi Yusuf. Monggo, mangga. Ibu-ibu, bapak-bapak semuanya. Basyari kita dijaga. Kesehatan, ketegaran, kekuatan. Agar kita kuat ibadah. Kuat aktif dalam aktivitas sosial. NU, mengajar, ceramah, sehat, yang kuat. Dijaga nggih, dijaga ya. Basyariah kita dijaga. Ibu-ibu jaga seksi. Imam Ghazali teh memperbolehkan keluarga berencana dengan alasan menjaga keseksian perempuan. Boleh. Yang tidak boleh ikut KB karena takut tidak bisa ngasih makan. Itu yang tidak boleh. Tapi kalau demi menjaga supaya ibu tetap seksi, boleh. Itu Imam Ghazali dalam kitabnya ada. Itu namanya kita mendapat amanah sebagai basyar, tanggung jawab memelihara, mengembangkan kualitas basyariah kita. Jangan sampai penceramah, khotib, kurus, batu-batu, kalah agak menarik. Penceramah, khotib, dakwah harus apa? Harus ganteng, tampan, gagah. Paham? Masa penceramah begitu ditunggu-tunggu lama, datang, aduh, pakaian nyemprul, baju koko 2 bulan belum ganti, sandalnya lili, sarungnya cap gajah duduk, bawa tas teh, sanes merek Colak atau Delsi, ada tulisan di pojok, Musyawarah Majelis Ulama Kabupaten Garut. Ayo, kiai ustadz harus gagah, tampan. Basyariahnya, naon? Dah gitu aja ya. Yang kedua, bahasa Arabnya manusia teh insan. Apa? Insan inilah yang menerima amanah dari Allah. Amanah tersebut langit tidak sanggup, bumi entah hoyong, bumi entah hoyong, gunung entah cicang entah sanggup, insan sanggup, ya Allah, langit entah sanggup, bumi entah hoyong, gunung angkat tangan, hand up. Manusia yang hidungnya pesek, hitam, pendek, bulat, sanggup menerima amanah. Inna aradna al-amanata 'ala as-samawati wal ardi wal jibal fa abayna ay yahmilnaha washfaqna minha wa hamalaha al-insan
innahu kana zaluman jahula. Suara sudah nggak enak Ibu ya? Sudah nggak enak ya? Sudah 73 saya umurnya. Atos 73, cucu 10. Masya Allah, sudah la haula wala quwata. Ngerti ente? La haula wala quwata. Udah jamu macam-macam tetap aja la haula wala quwata. Madu Arab sudah. Jahe merah sudah. Ada yang dari Wonosobo namanya jamu Purwoceng. Sudah saya minum sudah. Tetap aja la haula wala quwata. Aduh. Ya 73. Dah. Saya tawarkan amanah yang sangat mulia sebagai mandatarisku, kepercayaanku, kata Allah. Amanah saya tawarkan kepada langit, menolak. Bumi, ente sanggup. Gunung, hand up, angkat tangan. Wahamalahal insan. Insan menerima, siap. Padahal insan teh berpotensi, potensi naon? Kecenderungan. Enggak, bahasa Sundana. Insan teh condong karena zaluman, sangat kurang ajar. Kalau zalim kurang ajar, kalau zalum sangat kurang ajar. Jahulan sangat bodoh. Jahil bodoh, kalau jahul bodoh banget. Bodohnya pol. Itu manusia. Tapi menerima amanah. Nah, sekarang kita ingin tahu sebenarnya siapa manusia itu. Gitu ya, tahu nggak? Ibu manusia, siapa manusia itu? Manusia teh karena mengemban amanah dari Allah, maka manusia diberi kekuatan 3. Berapa? Saya terangkan enggak 3 ini? Kalau terangkan sanggup mengamalkan? Insya Allah itu. Insya Allah itu berarti enggak sanggup, insya Allah itu. Sanggup ente? Manusia teh pertama nomor 1 punya kekuatan al-quwwatun nathiqah. Apa? The power of intelligence. Kecerdasan. Kecerdasan akal. Ada di otak. Otaknya manusia sama. Otaknya Imam Syafi'i, Imam Ghazali dengan kita sama. Ukuran dohirnya. Tapi yang beda, kekuatan yang beda. Yang beda naon? Kuat. Otaknya sama. Panjangnya, bobotnya, ya paling beda-beda dikit lah. Sama. Nah kok beda? Yang beda powernya. Apanya? Nah, Allah memberikan kecerdasan kepada kita, harus kita gunakan dengan baik. Harus kita, yaitu untuk mencari kebenaran yang bersifat logis dan ilmiah. Itu akal. Supaya kita dapat mencari kebenaran. Kebenaran naon wae. وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ فَيُؤْمِنُوا بِهِ فَتُخْبِتَ لَهُ قُلُوبُهُمْ وَإِنَّ اللَّهَ لَهَادِي الَّذِينَ آمَنُوا إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ. Artinya, arti bebas ya, bukan arti letterlock, bukan. Kalau Anda ingin benar, harus berilmu. Karena yang bisa benar orang-orang yang waliya'lamal ladzina utul ilma annal haq. Kebenaran adalah hak, yang tahu orang yang berilmu. Kebenaran naon wae. Bangun gedung dengan teknik sipil, peternakan, pertanian dengan teknik pertanian, mesin harus ahli
mekanik, hukum, sarjana hukum, kesehatan, harus dokter, agama, harus kiai. Paham? Misalkan saya Kiai Amin nih, bisanya agama. Jangan sekali-kali ibu mobilnya mogok dibawa ke Kiai Amin, tambah rusak nanti. Bertani supaya maju, berternak ayam atau kambing Garut ya, supaya maju, tanya ke Kiai Amin, wah tambah mencret. Kalau agama mah enggak, tanya ke para ulama. Saya sendiri kalau mobil saya mogok, saya bawa ke bengkel. Kalau saya mau bangun bangunan pesantren masjid, saya ngundang insinyur. Kalau saya sakit ke dokter. Nah, kalau agama ya insya Allah saya dikit-dikit lah, dikit-dikit lumayan daripada sepi. Yang paling bahaya bukan ahlinya ikut campur. Yang paling bahaya bukan ahlinya, yang fatwa, yang ceramah nggak ngerti, yang fatwa, yang ceramah nggak ngerti agama. Hanya ikut pesantren kilat 2 minggu, langsung jenggotnya panjang, pakai gamis cingkrang, jidatnya hitam, aksesoris. Kalau jenggotnya alim nggak apa-apa, paham tuh? Maulid Nabi bid'ah, Isra Mi'raj sesat, tawassul musyrik, haul musyrik ini. Mana itu pinter banget sih. Saya mau ngomong goblok, aduh salah nanti. Pinter. Nih, yang namanya baca maulid, isinya berjanji misalkan memuji-muji Rasulullah, apa enggak boleh? Quran saja memuji Rasulullah. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Sungguh engkau Muhammad orang berakhlak mulia. Bil mu'minina raufur rahim. Sungguh engkau sangat rahim, sayang kepada orang mukmin. Quran saja memuji Nabi Muhammad, masa umatnya enggak boleh bid'ah? Ayo. Itu satu. Yang kedua, zaman sahabat, siapa yang ngomong bid'ah? Zaman sahabat berlomba-lomba memuji Rasulullah. Bikin syair, qasidah, berlomba-lomba. Mana yang paling baik lah syairnya. Memuji Rasulullah. Nah, antara lain ada seorang penyair namanya Ka'ab bin Zuhair bin Abi Salma. Siapa? Alah, sulit namanya, biasanya Cecep, Toto, Ancep, Agus lah. Baik tadi ya. Namanya Ka'ab bin Zuhair bin Abi Salma. Masuk ke Masjid Madinah, Rasulullah baru saja selesai ngimami sholat subuh. Jamaah masih kumpul. Tiba-tiba Ka'ab memuji Rasulullah. Innar rasula la sayfun yustadha'u bihi muhannadun min suyufillahi maslulu fi usbatin min quraisyin qala qailuhum bi batni Makkah lamma aslamu zulu zalu fama zala ankashun wala kushufu indal liqa'i wala milun ma'azilu syamul aranini abtalun labusuhumu min nasi Dawuda fil hayja sarabilu la yafrahuna idha nalat rimahuhumu qauman walaysu majazi'a idanilu la yaqa'u tanu illa fi nuhurimi wa malahum an hiyadil mauti tahlil. Kalau saya baca semua sampai jam 12 nanti. Apa artinya? Sungguh engkau Rasulullah pemimpin yang sukses, bagaikan pedang made in India yang tajam, sukses memisahkan hak dan batil, sukses memperjuangkan keadilan, memberantas kezaliman,
sukses mengajak agar umat melakukan kebaikan, meninggalkan kejahatan. Datang dari suku Quraisy kota Mekah, membawa ajaran sangat bernilai dengan akhlak yang mulia, diikuti oleh para sahabat-sahabat yang gagah berani, berhati mulia. Walhasil Rasulullah dipuji-puji. Beliau tidak bilang gini, jangan muji-muji saya, bid'ah. Ente. Jangan muji-muji saya, bid'ah. Ente. Malah. Rasulullah sedang berselimut. Selimutnya bergaris-garis, made in China, di pasar Garut 300.000 lah. Spray yang garis-garis itu. Lah, selimut bergaris-garis itu bahasa Arabnya burdah. Naon? Kalau selimut polos batoniyah. Muttaqina ala furushim bata'inuha min istabraq. Itu bata'inuha itu selimut polos. Kalau selimut bergaris-garis apa? Burdah. Nih burdah saya, hadiah kenang-kenangan untuk kamu Ka'ab. Terima kasih saya dipuji-puji. Ini selimut untuk kamu, burdah ini. Yang tidak percaya, orang Garut yang tidak percaya, ayo pergi dengan saya ke Turki, masuk ke Museum Topkapi, masih ayah keneh burdahnya Rasulullah yang dihadiahkan kepada Ka'ab setelah memuji-muji. Ayo yang percaya ikut dengan saya, tiketnya beli sendiri. Saya sudah 4 kali kan itu. Sudah 4 kali sudah. Masih ayah. Fakta ini. Ini fakta, tidak bisa dibantah. Kalau dalil bisa diperangi dengan dalil. Quran, hadis, perang dalil. Kalau fakta ayo bantah. Ini burdah fakta. Nabi Muhammad dipuji-puji, ridho menerima. Paham? Jadi kita melakukan Maulid Nabi, mengamalkan Maulid Nabi, baca Barzanji, debat, sunnah bukan bid'ah. Naon? Bukan. Namanya sunnah takririyah. Sunnah itu perkataannya Nabi namanya sunnah qauliyah. Perilakunya Nabi, cara menerima tamu, caranya dahar, antuang, caranya memimpin keluarga, caranya bergaul dengan tetangga, namanya sunnah fi'liyah. Naon? Tapi kalau yang mengatakan orang lain, yang melakukan orang lain, tapi Rasulullah membenarkan, menjadi sunnah, namanya takririyah. Ini yang muji-muji orang lain, tapi diperbolehkan bahkan dibenarkan, namanya memuji-muji Nabi Muhammad sunnah takririyah. Sejumpa Rasulullah belum. Kalau jumpa pocong dikejar-kejar ular, sering. Hampir makan buaya, hati-hati. Kalau mimpi gitu itu suaminya lagi macam-macam suaminya itu. Dah. Ya Rasulullah, saya sakit 1 bulan, gak bisa bangun. Tapi saya minta izin akan menggubah ngarang-ngarang, bikin syair yang isinya memuji-muji engkau. Izinkan Rasulullah. Ya sudah, saya izinkan, silakan. Seminggu ngimpi jumpa dai. Sudah selesai Rasulullah. Beliau jawab, ya sudah dibaca, silakan. Saya ingin dengar. Didengar. Setelah didengar selesai, fatabassama Rasulullah SAW. Rasul tersenyum. Wa masaja sadahu, musab-musab badannya Syekh Al-Busiri. Fata'affa fauran, besoknya sembuh, bisa jalan, bisa lari, sehat lagi. Percaya ente? Duh, kenapa percaya? Kalau nggak percaya, saya aja bilang percaya. Silakan ibu nggak percaya, saya sendiri yang percaya. Nah, mana qasidahnya, mana apa ente? Amin tadzakuri jironim bidi salami mazatadam anjaro mim muklatim bidami am habbatir rihu min tilqai kadhimatin wa aumadul barku fi dhalma'i min idami
famali ainaika in qulta fahamata wa mali qalbika in qulta stafiq yahimi ayah sabu annal hubbamu. Kalau baca SAG baca SAG. Baca itu enggak apa-apa. Kalau kiai baca memalukan. Kalau syuriah khutbah masih baca, jangan pakai lagi. Khutbah Jumat, khutbah nikah, khutbah gerhana, talqin, talqin mayit, mana Syaikhul Qadir Jalani, tahlil harus hafal syuriah itu. Barzanji, deba, burdah harus hafal. Kenapa? Kenapa saya kok ekstrim banget? Kenapa ya? Karena Barzanji, Maulid, Burdate milik kita orang NU Ahlussunnah Jamaah. Kalau bukan kita yang merawat, yang menghafal, siapa yang menghafal? Ayo, Salafi, Wahabi, Muhammadiyah, suruh ngapal? Nggak mungkin. Saya yang harus hafal, kita yang orang NU. Paham te? Maka saya agak galak kalau dalam hal itu. Rois Syuriah, khatibnya juga Barzanji harus hafal. Kalau nggak hafal jangan diampropin. Pulang jangan diantar, pulang pakai ojek. Nah, artinya amin tadzakuri jironim bidi salami mazat tadam anjaro memuklatim bidam. Kenapa engkau selalu menangis tiada henti-hentinya sampai air matamu bercampur darah? Apakah karena engkau lagi kangen rindu pada perempuan yang ada di dusun di Salam? Atau engkau lagi teringat suatu hari panas angin bertiup kencang di desa Kadhimah? Atau lagi teringat suatu malam gelap gulita di desa Idham? Kenapa nangis terus? Gak enak makan, gak enak tidur, sampai kurus kering, sampai bekas air matamu seperti kalen. Kalennya kecil namanya, alin air kecil namanya. Alin kecil yang solokan ya, kalen. Kalau solokan barang kotor, ini yang bersih tapi kecil. Pancuran lah ya. Seperti pipimu seperti pancuran bekas lewatnya air mata. Pasti kamu lagi mabok. Pasti ini, nangis terus, gak enak makan, gak enak tidur. Jawabnya, na'am sarataifu man ahwa fa'arraqani wal hubbu ya'taridul ladzati bil alami ya laimi fil hawal udri ma'dziratan minni ilaika walau ansafta lam talumi. Na'am, memang benar saya lagi kangen, rindu, mabok seseorang. Sampai rasa rinduku menjadi penyakit. Kalau ente tahu siapa yang sedang ku kangeni, siapa yang sedang ku rindukan, ku tangisi, pasti anjen akan memaklumi. Saha sih? Siapa? Yang kamu kangeni, kamu rindukan, kamu tangisi siapa? Yang ku tangisi adalah Muhammadun Sayyidul Kaunaini Wathaqalaini wal fariqaini min urbin wa min ajami nabiyunal amirun nahi fala ahadu abarra fi qawli la minhu wala na'ami huwal habibul ladzi. Tos etawi apa? Da'a ilallahi fal mustamsikuna bihi mustamsikuna bihablin ghairi munfasimi faqan nabiyina fi khalqin wa fi khuluqi falam yudanuhu fi ilmin wala karam, dan seterusnya. Yang sedang ku tangisi, yang sedang ku rindukan adalah Sayyiduna Muhammad, Sayyidul Arabi wal Ajam, Sayyidul Insi wal Jin, Sayyidul Alamil Mulki wa Alamil Malakut, Sayyidul Dunya wal Akhirah. Dialah Nabi kita, kekasih kita, yang kita harapkan pertolongan syafaatnya. Ketika kita sedang menghadapi kesulitan, problem besar, hanya syafaat beliau yang bisa menolong kita semua. Percaya ente? Siapa namanya Nabi kita teh? Bin Muhammad
bin Abdullah, bin Abdul Muttalib, bin Hashim, bin Abdul Manaf, bin Qusay, bin Kilab, bin Murrah, bin Lu'ay, bin Ka'ab, bin Ghalib, bin Fihir, bin Malik, bin Nadar, bin Kinanah, bin Khuzaimah, bin Mudrikah, bin Ilyas, bin Mudar, bin Nizar, bin Ma'ad, bin Adnan, bin Ad, bin Udad, bin Hamaisa', bin Salaman, bin Banat, bin Hamil, bin Qidra, bin Ismail, bin Ibrahim, bin Azar, bin Tahrah, bin Nakhur, bin Syaruh, bin Arhu, bin Falig, bin Abir, bin Arfahsad, bin Sam, bin Nuh, bin Lamak, bin Batu Salih, bin Akhnuh, bin Hormuz, bin Idris, bin Mihlayil, bin Qinan, bin Anush, bin Syith, bin Adam alaihissalam. Jadi leluhurnya Nabi Muhammad itu jelas ente. Leluhurnya anjen? Jawab. Leluhurnya anjen jelas ente? Ayo sebut 10 kalau jelas, ayo. Sebut 10, ayo. Bin Sahaba, bin Sahab, bin Sahab. 10 orang aja, ayo. Enggak jelas, enggak jelas itu. Enggak jelas itu. Ibu teh turunan Sahab, enggak jelas dalam. Kalau Nabi Muhammad sejak Nabi Adam sampai ayah dan ibunya jelas. Kenapa? Karena Allah menciptakan Nur Muhammad, Nur Nubuwah 2000 tahun sebelum menciptakan Nabi Adam. Setelah Allah menciptakan Nabi Adam, Nur Muhammad dititipkan ke tulang rusuknya Nabi Adam sampai turun temurun sampai ke Syekh Abdul Muttalib, mukanya terang, pindah ke putranya Syekh Abdullah, mukanya bersinar, masuk ke rahimnya Siti Aminah. Paham? Saratun saro nurun nubuwati fi asariri hurarimul bahiyah wa badaro badruhu fi jabini jadi Abdul Muttalib wabni Abdillah atirillahumma qabrahul karim salati watas Allahumma sholli wa sallim. Nur Muhammad teh mengalir dari Adam sampai putra-putranya terus sampai ke Syekh Abdul Muttalib. Syekh Abdul Muttalib mukanya padang terang. Pindah ke Syekh Abdullah mukanya padang. Masuk ke rahimnya Siti Aminah. Maka Fawlida sallallahu alaihi wasallam sajidan syakiran hamidan ka'annahul badru fi tamamih. Lain Nabi Muhammad bersinar bagaikan bulan purnama. Sallallahu ala Muhammad. Waktu Nabi lahir, rumahnya Siti Aminah bersinar padang. Abu Lahab dari kejauhan Abu Lahab melihat, iya rumahnya Aminah, aya naon ya, padang banget, aya naon. Abu Lahab eta teh, Abu Lahab nyuruh budaknya namanya Thuwaibah. Siapa namanya? Coba Thuwaibah, lihat rumahnya Aminah ada apa. Thuwaibah pergi, gak lama datang kembali, lapor majikan, juragan, Siti Aminah melahirkan bayi laki-laki. Dari bayi itulah datangnya sinar. Dari mukanya bayi itulah datangnya cahaya yang menyinari seluruh rumahnya Aminah. Sudah diberi nama, namanya Muhammad namanya. Itu Abu Lahab gembira. Abu Lahab lahirnya Muhammad teh gembira. Thuwaibah, saya gembira dengan lahirnya Muhammad. Kamu mulai sekarang saya bebaskan, merdeka, bukan budak lagi. Waduh, kalau bayar berapa itu? Itu syukuran Abu Lahab teh. Itu nanti di akhirat Abu Lahab masuk neraka karena kafir kan. Tapi setiap hari Senin dintas, dikeluarkan neraka. Selasa masukkan lagi, Selasa, Rebo, Kamis, Jumat, Sabtu, Ahad, Senin dikeluarkan dari neraka. Selasa masuk lagi. Terus selama-lamanya seperti itu. Selama-lamanya. Idza kana hadza kafiran ja'a dhammuhu
bitabbat yadahu fil jahimi mukhallada ata annahu fi yaumil itsnaini daiman yukhaffafu anhu lisururi bi ahmada fama dhannu bil abdil ladzi kana umruhu li ahmada masruran wa mata muwahhida. Abu Lahab mati kafir akan masuk neraka jahim, sayasla naron dzata lahab. Istrinya juga Ummu Jamil wa mur'atu hammalatal hatab. Tapi setiap hari Senin dikeluarkan dari neraka. Kenapa? Lisururi bi ahmada, karena gembira menyambut kelahirannya Nabi Muhammad. Famadzannu bin Abdilladzi kana umruhu li ahmada masruran. Maka seperti apa pahalanya, balasannya orang Garut yang rajin baca maulid? Seperti apa tuh? Malam Jumat baca maulid, akekah baca maulid, anaknya ada yang melamar baca maulid. Leres enggak? Rumahnya baru jadi bagus, baca maulid. Suaminya diangkat jadi naik pangkatnya, baca maulid. Atau anaknya lulus SMA, baca maulid. Gitu enggak? Dagangnya naik, baca maulid. Baca maulid enggak? Maka seperti apa orang Garut yang rajin baca maulid, pasti, nih saya ngomong nih, pasti min ahli syafaati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Abu Lahab saja yang kafir dan sekali dia gembira dengan maulid Nabi, hari Senin dientasin neraka. Apalagi orang Garut yang terus-menerus baca maulid. Tuh, kalau yang mengatakan bid'ah teh suruh ngaji deui. Ngajinya belum hatam. Fatihah aja belum benar tuh, baca Fatihahnya aja belum benar. Ngerti apa enggak itu iqlab, idhar, idgham, ikhfa? Ngerti apa enggak itu mereka ini? Mad lazim, mad tabi'i. Dah. Jadi maulid Nabi teh sunnah apa bid'ah? Sekarang tawasul. Kalau tawasul kepada Nabi Muhammad ada di Qur'annya. Yang tidak percaya ya kafir. Walau annahum idzalamu anfusahum ja'uka fastaghfirullah wastaghfara lahumur rasul lawajadullaha tawwabar rahima. Orang yang banyak dosanya, contohnya saya. Orang banyak dosanya, contohnya saya, datang kepada Nabi Muhammad, istighfar di depan Nabi Muhammad, dan Nabi Muhammad pun ikut memohonkan ampun untuk saya, maka Allah pasti, lamnya lam taukid, lawajadullah, pasti Allah mengampuni dosa saya. Asal Nabi Muhammadnya ikut ACC. Ibu umroh Madinah ya, umroh istighfar di depan Rasulullah. Rasulullah ikut juga setuju. Ya Gusti Allah, ini ampuni dosanya ini. Wah langsung Allah mengampuni dosa kita semuanya. Asju mendukung. Nah ini Quran. Jadi tawasul ziarah kepada Muhammad, tawasul itu Masya Allah. Yang mengatakan bid'ah itu ya Allah. Bid'ah itu ya Allah. Sunat deui. Bukan hanya syahadat, sunat lagi itu. Nah sekarang kalau Syekh Ja'far atau Prabu Kian Santang, Sunan Gunung Jati, ya nggak ada di Qur'annya, nggak ada. Bukan Nabi, masa di Quran aja. Hanya saja di Quran juga ada. Man dzalladzi yashfa'u indahu illa bi'id. Apa artinya? Tidak ada orang bisa memberi syafaat kepada temannya atau kepada ibunya, bapaknya, saudaranya kecuali seizin Allah. Siapa tahu, mudah-mudahan Syekh Ja'far Siddiq diizinkan oleh Allah mensyafaat kita. Di Qurannya hanya begitu ya, di Quran bahwa baru siapa Syekh Ja'far Siddiq, ya enggak ada dongnya kayak gitu. Itu Nabi Muhammad kayak gitu. Tapi kita mudah-mudahan kita yakin Sunan Gunung Jati, Sunan Maulana Hasanuddin, Sunan Ampel, Bonang, Derajat, Giri, Muria, Sunan Kudus, Kalijaga, dan para ulama-ulama aulia lain, Syekh Muhyiddin Pamijahan. Mereka beliau termasuk orang yang diberi izin oleh Allah, termasuk orang
yang diberi izin oleh Allah memberi pertolongan kepada kita, murid-muridnya, santri-santrinya, pengikutnya. Paham te? Jadi tawasul dengan Syekh Ja'far Shiddiq, ayat tadi Qur'annya secara makna ayat, hanya tidak menyebut Ja'far enggak, tapi secara makna siapa tahu beliau orang yang diberi izin oleh Allah memberi syafaat kepada kita semuanya. Paham? Kalau enggak ngerti ilmunya, jangan ngomong bid'ah-bid'ah. Dah, ada lagi. Ini mau bukti ya? Bukti sejarah. Ada satu suku, satu kecamatan lah, supaya gampang, satu kecamatan. Namanya Kecamatan Mudor. Semua satu suku Mudor teh mencaci maki Nabi Muhammad. Muhammad Majnun, Muhammad tukang sihir, Muhammad gila. Akhirnya Nabi Muhammad berdoa pada Allah. Allahumma ja'al sinihim kasini Yusuf. Ya Allah, timpakan kepada mereka itu paceklik seperti engkau timpakan paceklik ketika zaman Nabi Yusuf 7 tahun kan? Betul. Suku Mudor tidak ada air, gak ada gandum, gak ada jagung, gak ada beras, krisis pangan, krisis air 7 tahun. Akhirnya mereka datang ke Madinah. Rombongan dipimpin oleh kepala sukunya namanya Labid bin Robi'ah. Siapa? Kepala sukunya teteh. Assalamualaikum Muhammad. Waalaikumsalam. Dari mana? Dari Mudor. Nabi kaget. Ini Mudor kesini-sini biasanya menghina kok datang ke sini. Nabi tanya, ada apa kamu datang ke sini? Biasanya kalau dengan orang tamu nggak begitu biasanya. Ahlan wa sahlan, silakan ayo. Apa Wilujeng Sumping ya? Wilujeng Sumping. Yang kali ini karena suku Mudor, Nabi malah tanya, ada apa kamu ke sini? Jawabnya, atainaka ya khairal bariyati kulliha litarhamana mimma laqina minal azli. Atainaka nashku hittatan jalla amruha li sab'i sinina waqifina ala mahli. Atainaka wal adra tudmi lithatuha wa qad dahalat ummus sabiyyi anit tifli wa alqa bi kaffayhi syuja'u istikanatan minal ju'i sumtan ma yumirru wa ma yuhli wala syai'a mimma ya'kulun nasu indana siwal handalil ami wal ilhizil fasli fa anta lidunyana wa anta lidinina tu'ammalu lid dunya wal akhiril fasli lana minka fi yaumil hisabi syafa'atun tuzahzi'u anna wasyafa'atu fil ali. Apa artinya? Ada apa kau datang kemari? Atainaka litarhamana. Kami datang kepada Muhammad agar engkau merahmati kami. Paham? Paham? Agar engkau merahmati kami. Mengadu 7 tahun gak ada gandum. Ibu-ibu yang sedang menyusui anaknya ditinggal karena gak keluar air susunya. Pemuda yang gagah, keker, sekarang lemah lunglai, kelaparan. Tidak ada yang bisa kami makan kecuali rumput handol. Maka engkau harapan kami urusan dunia dan urusan agama. Begitu. Jawabannya begitu. Nabi tidak melarang begini. Jangan minta rahmat sama saya. Bid'ah. Tadi kan bilangnya minta rahmat tuh. Kami datang kepadamu minta rahmat. Minta diberi kasihan oleh kamu. Nabi tidak menjawab, jangan minta rahmat sama saya. Musyrik. Kalau minta rahmat sama Allah. Enggak tuh, enggak. Enggak dilarang. Ada orang minta rahmat pada Muhammad, enggak dilarang. Malah Nabi mendoakan, Allahumma asqihim ghaitham mughitha wa anzil alaihim minas sama'i ma'am midrara waj'al suqya rahmatin wala taj'al suqya adabin wala halakin wala hadmin wala gharaq. Ya Allah, turunkan hujan untuk suku Mudor. Hujan bawa rahmat dan berkah, jangan hujan bawa malapetaka, longsor, banjir. Mereka masih rombongan masih di Madinah, di sana suku Mudor hujan. Percaya ente
Ada yang tanya pada saya, ente kalau cerita gitu dari kitab apa sih? Saya jawab kitab tarikh. Saya baca kitab tarikh untuk ayat. Saya tanya, kitab tarikh yang ente baca naon? Khulasatu Nuril Yakin. Yang ente ayat goblok. Itu mah cuma ringkesan. Kalau mau baca cerita yang gini-gini, yang aneh-aneh ini, baca kitab Al-Kamil Fit Tarikh lil Imam Ibnul Athir, 13 jilid. Tarikhul Umami wal Muluk karangan Ja'far At-Tabari, 10 jilid. Bacanya terjemahan, khulasatu terjemahan. Ya Allah, sombongnya setengah mati. Paham tuh? Jadi kesimpulannya ini baru contoh. Ini baru contoh sedikit. Kesimpulannya kalau kamu nggak ngerti jangan ikut otak teh, akal teh harus digunakan untuk kecerdasan. Paham? Paham tafsir, paham hadis, paham ilmu salah hadis. Pencetus pertama Syihabuddin Roma Hurmuzi, mufassir pertama Ja'far Ibnu Jarir At-Tabari, yang ngarang nahu Imam Sibaweh, ngarang ilmu tajwid Abu Ubaid Qasim bin Salam, yang ngarang harokat fathah dhamma kasrah Khalid bin Ahmad Al-Farahidi, yang ngarang titik Abul Aswad Ad-Du'ali. Ya Allah, yang ngarang balaghah Amr bin Ubaid, yang ngarang ilmu kalam Wasil bin Atta, Madu al-Sunnah Jamaah Imam Asy'ari. Ente enggak pernah baca kitabnya, ya Allah. Pakai dasi terjemahan. Di tasnya terjemahan. Aduh ya Allah. Kan ngerti jangan itu ngomong. Pencetus matematik Jabir bin Hayyan, pencetus algoritma. Ini apa algoritma ini? Algoritma Yusuf Al-Khwarizmi. Pencetus navigasi, mana barat, mana timur, mana utara, mana selatan, Ahmad bin Majid. Pencetus kacamata Hasan bin Haytham. Pencetus peredaran tubuh dalam manusia Abdurrahman bin Nafis. Dokter yang menyelidiki, pertama kali dokter menyelidiki penyakit cacar Abu Bakar Ar-Razi. Yang pertama kali menyelidiki planet antariksa Abdurrahman bin Hawqal. Yang pertama kali menggagas alat musik organ, Amerika belum lahir, Eropa masih bodoh, Baghdad sudah maju, alat organ dibikin oleh Abu Nasr Al-Farabi. Saya punya kitabnya di rumah. Judulnya kitab Al-Musiqal Kubra, The Big of Music. Tapi saya nggak bisa baca, nggak paham saya. Cuma untuk koleksi aja. Baca balok-balok. Bagaimana bikin gitar, bagaimana bikin gitu. Nggak paham lah. Hanya saya punya kitabnya. Ya Allah. Jadi umat Islam teh dulu maju mengisi peradaban dunia ketika zaman Harun Rasyid, Ma'mun, Mu'tasim, Wathiq, Mutawakil. 500 tahun umat Islam pegang peradaban dunia. Waktu itu bahasa Arab menjadi bahasa yang keren. Kalau sekarang Inggris, kalau sekarang. Dulu bahasa Arab. Kalau ingin dianggap keren, bisa bahasa Arab. Kalau dianggap keren. Kalau sekarang bahasa Inggris, kalau sekarang. Begitulah perkembangan ilmu pengetahuan harus kita kuasai. Remaja-remaja Garut harus pinter semuanya. Bukan doa aku amin. Jamnya apa? Jamnya apa? Siap. Pemuda-pemuda, anak cucu, ibu-ibu, anak ibu sudah tua ya. Cucunya harus pinter semuanya. Nah gitu jamnya siap. Amin apa? Saya nggak lagi berdoa tidak. Itu namanya al-quwwatun natiqah. Naon? Imam Syafi'i peletak dasar ilmu usul fikih. Imam Ghazali peletak dasar ilmu tasawuf. Ya Allah, Imam Junaidi juga. Imam Suyuti yang meringkas ilmu-ilmunya ulama terdahulu. Diringkas semua Imam Suyuti. Kalau saya bicara ilmu, ya 1 semester 3 bulan. Dikira 5 menit selesai apa? 3 bulan kalau saya bicara ini. Nah gitu aja deh. Walhasil jangan ikut campur kalau kamu tidak mengerti. Gitu ya. Maka kita harus pinter semuanya. Ayo, pinter apa saja. Insinyur, sarjana hukum, dokter, ayo apa saja. Ini saya cerita. Saya punya cucu yang paling tua sekarang lagi S3 di Melbourne, Monash, Australia. Pernah lomba bikin makalah
tentang pendidikan, terutama pendidikan mental terutama. 9 mahasiswa dari Indonesia juga ada, 2 lagi yang lainnya, dari 4 katanya. Yang lulus cuma cucu saya. Kemudian diberangkatkan ke Perancis menjadi narasumber di Sorbonne University. Ya Allah, alhamdulillah. Sekarang lagi tahun depan selesai insya Allah doktor. Baru usia 23 tahun. Insya Allah akhir 23 tahun nih sudah doktor. Nah, kalau anak saya satu-satunya doktor psikologi Islam. Psikologi banyak. Hanya kelebihan anak saya, bahasa Arabnya mantap, baca kitab Arabnya, bahasa Inggrisnya pun menguasai. Sudah muncul di Google, namanya Rihab Said, RIHAB. Nanti keluar semua pendapat dia. Di Google ada Rihab Said, nanti keluar semua. Walhasil lumayan lah punya anak. Sudah lumayan lah daripada sepi. Nah, yang kedua, dari pertama kan ya, lupa. Kekuatan insan berapa? 3. Berapa? Pertama tadi naon? Al-quwwatun natiqah, kecerdasan. Yang kedua, al-quwwatul mutakhayyilah. Naon? Yang menyimpan ide, gagasan, cita-cita, kemauan, namanya quwwatul mutakhayyilah. The power of idea. Adanya di mana adanya? Di nafsu, an-nafs, di jiwa manusia. Saya harus jadi presiden, saya harus jadi bupati, saya harus jadi DPR. Itu datangnya dari nafsu ghadabiyah. Naon? Dah. Tapi kalau niatnya bagus, tujuannya bagus. Kalau saya jadi bupati Garut, saya bangun jalan-jalan halus semuanya, irigasi pengairan beres, kesehatan saya tingkatkan, pendidikan saya bantu, saya dukung gratis, orang miskin semuanya saya carikan pekerjaan. Kalau saya jadi bupati, bagus ente. Niatnya naon? Amardhatillah, mencari ridho. Maka dengarkan. Nafsu ghadabiyahnya ganti namanya. Bukan nafsu ghadabiyah namanya. Namanya himmah. Naon? Cita-cita. Strong will. Kemauan yang bukan keras. Strong will. Paham? Orang yang paling himmahnya besar, Rasulullah SAW. Muhammadun qaimun lillahi dhu himami. Muhammadun sadiqul aqwali wal kalimi. Muhammadun thabitul mithaqi hafidhuhu. Muhammaqi wasyiyami. Nabi Muhammad orang yang himmahnya besar. Saya harus menang. Itu Nabi Muhammad. Saya harus menang. Ya Islam maksudnya. Bukan kepentingan pribadinya, bukan. Makanya Nabi Tebu perang menang terus. Perang Badar orang Islam 314. Orang kafir 1000 menang. Perang Ahzab 10.000 orang kafir ngepung Madinah. Di dalam kota Madinah hanya 800 orang Islam. Dikepung 10.000 menang. Perang Fathu Makkah, perang Taif, perang Hunain, perang Bani Mustalik, perang yang kalah sekali, perang Uhud kalah. Kenapa kalah? Karena ada 16 orang yang melanggar perintah Rasulullah. Perang Uhud, Nabi menunjuk 16 sahabat jaga di atas gunung, pegang panah, jangan bergeser. Di bawah perang menang. Nah, kalau menang bunuh orang kafir kan, begitu mati kan dapat naon? Kacamata, cincin, dompet, uang, bajunya, senjatanya, terus bunuh lagi dapat lagi. Yang di atas abdi menang naon ya gitu ya. Abdi menang naon itu diem aja nih. Jadi turun meninggalkan gunung. Khalid bin Walid, Amr bin As waktu itu belum Islam, tahu ada kelemahan, putar balik naik gunung, nyerang di atas gunung,
kalah orang Islam. Sayyidina Hamzah syahid di perang Uhud. Rasulullah giginya patah satu, kejeblos di lubang, dibentengi 10 sahabat, yang mati 6 yang benteng Rasulullah. Antara namanya Abu Dujanah yang mati antara lain. Sahabat Tolha badannya penuh dengan panah, bentengi Rasulullah, tapi enggak sampai mati enggak sahabat Tolha. Walhasil Rasulullah perang menang terus kecuali perang Uhud. Ayo, siap menang tuh orang Garut. Saya harus menang, ayo. Saya nggak mau kalah. Menang itu wajib. Kalah itu dosa. Wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Jangan jadi orang kalah, jangan di bawah. Wa antumul a'laun, kau di atas pemimpin. In kuntum, in kalau betul-betul kamu orang beriman. Komandan, ketua, kepala, bupati, camat, sekda, NU semua tuh. Imam masjid, KUA, waduh, KUA tuh paling hafal nama janda-janda dari orang NU tuh. Dari orang NU. Kepala madrasah, kepala sekolah, komandan pasar, komandan babinsa. Paham? Mandor tebu. Semuanya harus NU semua lah. Siap? Nah, harus itu. Nabi Muhammad juga pernah kalah. Muhammadun sadiqul aqwali wal kalimi. Nabi Muhammad orang yang punya sifat sidik, jujur, tidak pernah bohong sekalipun sepanjang umur. Gak pernah bohong. Yang ada yang jawab, yang wajib sidik Nabi Muhammad. Karena Nabi, abdi masalah Nabi. Jadi ada yang ngomong itu. Yang wajib jujur Nabi Muhammad, Nabi, abdi masalah Nabi. Jadi boleh, bohong boleh. Nih, gara-gara kehilangan sidik, minyak goreng hilang. Gara-gara kehilangan sidik, Kominfo korupsi 8 triliun. Masih kalah. Indosuria 72 triliun. Masih kalah. PT Timah 300 triliun. Masih kalah. Pertamina 950 triliun. Itu kalau dibelikan cendol, Garut tenggelam itu. Setriliun 1.000 miliar. Semiliar 1.000 juta. Sejuta 1.000 ribu. Paham tuh? Sekarang korupsi bukan miliar, bukan. Bukan korupsi itu korupsi 2 miliar, 10 miliar. Itu bukan berita, bukan. Triliun sekarang. Waktu Pak Harto, zaman Pak Harto korupsi ada. Tapi terbatas orang-orang tertentu, kroni-kroninya. Sekarang pemerataan korupsi. Dari pemimpin tinggi sampai ke RT, RW, Dewan Takmir Masjid korupsi sampai sekarang. Menteri Agama korupsi. Menteri Pendidikan Nadiem korupsi. Triliun. Bukan hanya miliar, bukan. Triliun. Ya Allah. Gara-gara naon? Gara-gara naon? Ayo, gara-gara naon? Kehilangan sifat sidik naon? Muhammadun thabitul mitsaqi hafidhuhu. Nabi Muhammad kalau janji tepat. Ayah orang Garut, mudah-mudahan tidak ada. Utang ngomongnya 2 minggu, 2 tahun belum bayar. Ayah, Nggak usah negara. Tidak usah negara, keluarga saja. Suami tidak sidik, keluarga ribut. Ya resda. Istri tidak sidik, keluarga goncang. Mohon. Sekarang pertanyaannya, mana yang seueur, yang sidik, suami apa istri ya? Nih, kata bapak-bapak istri, kata ini suami, berarti dua-duanya nggak ada yang sidik ini. Mulai besok, ayo
suami sidik, istri sidik, ayah sidik, anak sidik, mantu sidik. Paham? Semua setiap keluarga sidik semua, namanya husnul muasyarah. Naon? Keluarga ini sidik, keluarga ini sidik, keluarga ini sidik. Semua setiap rumah keluarga satu kecamatan Cibiuk, ya, Cibiuk, sidik semua, namanya husnul muamalah. Naon? Pejabat sidik, majikan sidik, karyawan sidik, kuli sidik, bos, juragan sidik, camat sidik. Namanya husnul muamalah. Se-Indonesia sidik semua, berarti Indonesia husnul musyarakah. Naon? Ya Allah, kapan ya? Tete kapan teh? Kita malu, kita malu. Negara yang bukan Islam, Swedia, Switzerland, Finlandia, masyarakatnya paling tenang seluruh dunia. Ketika diselidiki kenapa masyarakat hidup paling tenang di sini? Karena semua di situ orang, pejabatnya, rakyatnya sidik semuanya. Gak ada orang bohong. Itu Finlandia, Irlandia, Swedia, Swiss, Belgia, Denmark, New Zealand. Rakyatnya paling bahagia. Kerja hanya 3 hari, yang 4 hari nganggur. Bayi lahir sudah ada subsidi 20 juta. Di sana guru gajinya seminggu 30 juta. Jadi 1 bulan 120 juta rupiah. Tidak ada orang bohong. Tidak ada orang bohong. Ya Allah. Kapan dikasih saja? Kapannya? Tapi dimulai dari keluarga dengan ibu. Bagus namanya husnul muasyarah. Naon? Setiap keluarga bagusan namanya husnul muamalah. Seluruh kabupaten sidik semua, berarti negara Indonesia husnul musyarakah. Naon? Nah, itu namanya nafsu ghadabiyah. Naon? Ketika niatnya baik, tujuannya baik, diganti namanya himmah. Naon? Ayo, himmah kita yang besar, jangan kalah. Yang kedua, nafsu syahwatiyah. Ingin kaya. Saya harus jadi orang kaya. Nagai ke 10, masa naganya 9 terus? 10, saya harus naga 10. Uangnya harus banyak, rumahnya banyak, perusahaan banyak, mobil banyak. Naon deh banyak, naon deh. Setuju? Setuju? Nih, semua para wali, para ulama dulu istrinya banyak semua. Gak ada yang satu, gak ada. Dulu. Saya cerita dulu. Sehingga cepat sekali menyebarkan orang Islam. Sunan Gunung Jati 4. Sunan Derajat, berapa tuh isinya banyak Sunan Derajat tuh. Saya baru saja haul dari sana kemarin. Walhasil para wali, para ulama kebanyakan istrinya banyak. Untuk apa tujuannya? Cepat menyebarkan agama Islam. Ya kalau bukan turunan kiai, ya suruh jadi santri. Kalau turunan kiai insya Allah jadi santri. Walaupun bodoh misalkan tetap aja santri jiwanya. Makanya kalau kiai-kiai boleh istri banyaknya. Nah, alhamdulillah paham. Boleh? Alhamdulillah paham. Menyebarkan jumlahnya orang Islam. Kan krisis kiai kan ya? Krisis kiai kan sedikit akhirnya kiai teh. Ayo kiai yang sekarang isi yang banyak. Nanti akan lahir kiai semuanya itu. Setuju? Alhamdulillah. Saya harus kaya. Itu namanya dari nafsu syahwatiyah. Naon? Tapi kalau cari uangnya halal. Dan kalau sudah kaya dia berbuat baik. Zakat, infak, sedekah, jariyah, nazar, hibah, dermawan. Masjid bangun, musola diperbaiki. Kiai-kiai belum umroh diumrohkan. Saya ente.
Lah orang kaya seperti ini bukan nafsu syahwatiyah. Namanya azimah. Naon? Yang keras, yang keras. Harus menang, naon? Harus menang, naon? Himmah. Apa? Harus kaya? Azimah. Ala qadri ahlil azmi ta'til azaimu. Wa ta'ti ala qadril kiramil makarimu. Fatakburu fi ainis saghiri sigharuha. Wa tasgharu fi ainil azimil azaimu. Azimah, dengan azimah kita meraih kesuksesan. Al-Quran berfirman, Bu, wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan dhi'afan khafu 'alaihim falyattaqullaha wal yaqulu qawlan sadida. Apa artinya tuh? Dengarkan. Jangan sampai kamu mati meninggalkan anak yang melarat. Kamu mati usahakan meninggalkan uang banyak agar anak kita menikmati warisan dari kita. Paham? Walaqad katabna fiz zaburi min ba'di dzikr annal arda yarithuha ibadiyas salihun. Saya wajibkan, saya tetapkan kekayaan alam ini untuk hamba-hambaku yang soleh. Boksit, mangan, granit, timah, nikel, batu bara, emas, belian, gas, minyak, uranium. Di Indonesia ayah sedaya. Ayah semua itu di Indonesia. Untuk hamba-hambaku yang soleh. Ya anjir ini, kita ini. Sekarang menguasai malah orang kaya Indonesia nomor 1, Prayogo Pangestu. Duitnya 1.150 triliun. Nomor 2 Budi Hartono yang punya BCA. Punya rokok Jarum. Uangnya 900 triliun. Nomor 3 Sinarmas Eka Cipta. 750 triliun. Nomor 4 Antoni Salim. Nomor 37 Haji Rashid. Nomor 40 Haji Muhammad Bayu. Saya cari dari 50 orang, saya cari Wilmar. Apa lagi? Sempurna Gudang Garam itu. Sempurna Putra. Saya cari orang Garut. Madrais nggak ada, Solikin. Solikin Madrais Cecep daya. Wilmar, Tanoto, Tommy Winata, Sidamek, itu kayak itu nama-namanya. Eng Hui. Yang namanya Madrais, Dulmanan, Ayo, dosanta yo. Dosanta. Dosa. Kata Quran kita harus kaya. Supaya kalau mati meninggalkan harta yang banyak. Nih, contoh Bu, contoh Bu. Sayyidina Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Sahabat yang pasti masuk surga. Ada 10 sahabat yang sudah dikasih tahu pasti masuk surga. Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, Sa'ad, Sa'id, Talha, Zubair, Abdurrahman bin Auf, Amr bin Jarrah. Ini sahabat 10 dikasih tahu masuk surga. Sahabat Utsman yang sudah pasti masuk surga kaya. Kaya. Pernah sedekah gandum diangkut dengan 700 onta. Gandum berapa karung tah? Yang jelas diangkut oleh berapa? 700 disedekahkan. Ayo, ibu pernah sedekah berapa karung beras? Jawab. Sahabat Utsman. Syekh Abdul Qadir Jilani. Siapa? Yang keras. Siapa? Wali Kutub. Wali Kutub ayat 4. Wali Kutub ayat 4. Syekh Abdul Qadir Jilani. Syekh Abil Hasan Asyadili. Syekh Hasan Rifa'i. Syekh Said Ahmad Badawi. Syekh Abdul Qadir Jilani orang Baghdad Bu. Orang Baghdad, Irak. Suatu hari ziarah ke Mesir. Coba. Ziarah kubur. Ziarah kuburan Imam Syafi'i. Coba. Wali ziarah kubur. Di Garut ada orang SAG. Sudah kamu ziarah kubur SAG. Sarjana alam. Sarjana alam. Udah SAG udah. Gak mau ziarah kubur. Kampungan. Ziarah kubur itu.
Syekh Abdul Qadir Jilani wali kutub ziarah datang kuburannya Imam Syafi'i di Mesir. Berangkat ke sana. Situ ada kuburannya Ibnu Hajar Asqalani yang ngarang Fathul Bari Syarah Bukhari, ada Zakaria Al-Ansari yang ngarang Fathul Wahab, ada kumpul situ. Setelah ziarah melihat itu namanya Dusun Fustot. Dusun Fustot namanya. Syekh Imam Syafi'i itu. Setelah ziarah melihat masyarakat Fustot banyak yang tidak punya rumah, melarat. Syekh Abdul Qadir Jilani segera beli tanah 10 hektar dihibahkan kepada penduduk sekitar kuburan Imam Syafi'i sampai sekarang, sampai ayeuna. Rusun 4 tingkat, ada tulisan di gerbang Auqaf Syekh Abdul Qadir Jilani. Ya Syekh Abdul Qadir Jilani teh wali kaya dermawan, ibu wali sanes. Kaya ente. Dermawan ente. Ente kabeh. Ya kalau bukan kiai ya kaya gitu loh Bu. Ibu bukan kiai atau bapak bukan kiai, kaya, gak apa-apa. Bukan kiai tapi kaya dan dermawan, gitu kan. Kiai bukan, kaya tidak, dermawan ente. Alah ya Allah, lumayan kalau pilkada suara 1, lumayan itu langsung. Jadi Bu, kaya itu wajib, melarat itu dosa. Ayo, kaya itu melarat, saya harus kaya. Saya tidak mau melarat. Awas kalau nanti Abdi Kadir dia masih melarat, awas. Bangun masjid pakai duit. Bangun madrasah, hormati tamu. Ini acara ini. Pergi haji menyempurnakan rukun Islam pakai. Berarti kita harus, terutama laki-laki misalkan, minimal paling tidak harus punya sarung 7. Karena 7 hari, setiap hari harus ganti sarungnya. Masa tiap kemarin baru dari kuburan, hari ini nggak ganti, Masya Allah. Kemarin baru kecomberan, gali kecomberan, sarungnya nggak ganti, najis itu. Maka bapak ini sarung harus 7, baju 7, kopiah, kaos dalam, serwal dalam, sandal. Alhamdulillah paham. Istri S1. Gak capek, satu gak capek. Gak capek. Ibu gak capek. Enggak. Nih, Rasulullah pernah melarang sahabat habis makan bawang merah, bau. Rasulullah nggak tahu pete Rasulullah. Kalau tahu pete, contohnya pete itu, nggak tahu pete, ya nggak ada pete di sana. Kamu nggak usah jamaah ke masjid sebelum kamu sikat gigi. Sampai gitu Rasulullah. Itu kabarnya. Artinya sesuai dengan Quran, khudzu zinatakum inda kulli masjid. Kalau mau sholat di masjid harus bersih. Pakaiannya bersih, baunya harum. Paham? Terutama sholat Jumat, mandi yang bersih, pakainya ganti pakaiannya, jangan bekas kemarin, jangan bekas kemarin. Hari ini baru ganti yang bersih, pakai minyak wangi yang mahal. Minyak wanginya misik, Masya Allah. Minyak wangi itu yang bagus namanya Louis Vuitton. Itu 1 botol 7 juta. Bulgari 5 juta. Bon 9 6.700.000. Jo Malone 3 juta. Itu loh. Minyak wanginya misik, Masya Allah. Sandalnya Lili. Kopiannya hitam campur coklat. Sorbannya nggak pernah ganti sejak dibagi-bagi calon bupati dulu. Kiai harus kaya. Naon? Jasnya dibikin dari Walter Mill, semeter 13 juta. Kacamatanya Cartier 45 juta. Sepatunya Hermes 25 juta. Baju Christian Dior, Gaira Ross bajunya 7 juta.
arlojinya Rolex 200 juta, gitu loh. Ya Allah. Supaya apa? Di depan bupati gak minder. Bupati sepatunya naon? Alah paling Cibaduit Bandung. Saya Kiai Hermes Beli Prada. Nah itu. Bupati kacamata naon? Alah paling harga 2 juta 3 juta. Kartir 45 juta. Gitu loh. Paham? Begitulah ibu-ibu nyai. Jangan bau remason. Ayo. Minyak wangi, Jomalon hanya 3 juta Jomalon. Hanya 3 juta Jomalon. Paham? Sudah datang dari luar capek-capek, jumpa istri, baunya remason, Masya Allah. Oh baunya parfum ya? Baunya parfum ya? Ah gitu ya, walaupun tua tetap menarik. Nah, jadi kaya itu wajib, melarat itu, menang itu wajib, kalah itu, pinter itu wajib, bodoh itu. Jadi orang Garut harus pinter, kaya, menang. Apa? Yang terakhir agak dalam, tapi nggak apa-apa ya. Ayo, siap dan melakukan. Yang terakhir saya terangkan kalau ibu siap mengamalkan, siap deh. Nah, yang terakhir namanya an-nafkhah ar-rabbaniyah. Naon? Kekuatan manusia nomor 3 adalah tiupan, hembusan tiupan dari Allah. Faida sawaituhu wa nafakhtu fihi min ruhi faq'u lahu sajidin. Adam saya bikin dari tanah liat, kemudian saya tiup dari rohku. Jadilah kalbu. Nah jadinya hati. Hati bukan roh, bukan napas, bukan. Roh itu bukan napas, bukan. Roh, hati. Hati teh, waduh kalau saya terangkan sangat dalam, berat Bu. 3 saja ya. 3 saja lah. Hati teh 3 tingkatan. Berapa? 1. Basirah. Naon? Penglihatan batin. The eye of heart. Kalau mata ini, mata luar, basor. Naon? Ini basor. Untuk melihat apa? Ini cantik, ini gak cantik. Ini kuning, ini hitam. Ini indah, ini gak indah. Mata ini. Tapi kalau mata hati basirah, untuk melihat ini benar, ini salah, ini hak, ini batil, ini khair, ini syar. Apa yang melihat apa namanya? Yang melihat apa namanya? Basirah. Ya nggak bisa jawab. Apa namanya yang bisa tahu itu? Kalau mata ini cantik, ini nggak cantik, ini ganteng, ini tidak ganteng. Mata ini mancung, ini nggak pesek. Namanya basor namanya. Anon? Tapi kalau basirah, ini khair, ini syar, ini adil, ini zalim, ini hak, ini batil. Semua manusia punya basirah. Balil insanu ala nafsihi basirah walau alqa ma'adhirah. Setiap manusia walaupun, mohon maaf, walaupun gak pendidikan, gak mondok, gak sekolah, punya basirah. Untuk apa basirah itu? Untuk apa? Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Untuk membedakan, bisa membedakan ini benar, ini salah, ini baik, ini buruk, ini takwa, ini fujur. Semua orang tahu, semua orang tahu. Semua orang tahu amanah itu baik, korupsi itu salah. Ada enggak yang tidak tahu, ada enggak? Ada tidak yang tidak tahu itu? Enggak ada. Amanah itu baik, korupsi, manipulasi itu jelek, salah. Ada nggak ngerti? Ada yang tidak ngerti? Ngerti semua. Saya kan tergoda setan. Tergoda setan. Kalau tergoda setan itu begini Bu, Pak. Ini uang negara, haram saya ambil. Dah. Tapi lama-lama setan bisikin,
Di sana ada kenikmatan, di sana ada kesenangan. Saya ngambil, namanya kegoda setan namanya. Tapi kalau korupsi direncanakan setahun sebelumnya, dibikin proposal rencananya dan berhasil korupsi, setan saja geleng-geleng kepala itu. Pinter banget orang ini katanya. Saya aja nggak bisa bikin proposal. Ya, kalau pejabat sudah rencana korupsi sebelumnya, itu gurunya setan. Apa? Setan nggak bisa merencanakan bikin proposal, markup anggaran, segini, belanja segini, laporannya segini, belanja 100, laporan 150, fiktif, proyek fiktif, nggak ada proyeknya ditulis ada proyek sekian. Itu setan geleng-geleng kepala itu. Pintar sekali orang ini kata saja nggak bisa itu. Jadi kalau godaan setan namanya wasawis, gangguan setan. Sifatnya spontanitas. Kalau dari hati, dari dirinya sendiri sudah direncanakan namanya hawajis. Apa namanya? Nah, beda tuh. Nah, sudah basyirah, sudah tahu ini benar, ini salah, ini baik, ini buruk. Dia akan perintah kepada bagian hati yang kedua. Namanya domir. Apa namanya? Conscience. Kalau kata basyirah, benar itu baik, manipulasi, korupsi, bohong itu salah, maka domir akan berkata, if'al, itu baik. Lakukan, do it. Ada nggak itu, Bu? Ada nggak dalam hati? Sedekah itu baik, maka dalam hati ibu, ayo lakukan. Itu suara domir namanya. Suara domir, suara naon? Conscience, moral. Ada apa namanya? Fuad ini, apa namanya? Fuad ini tidak bisa bohong. Bukan nggak mau bohong, nggak bisa diajak bohong, tidak bisa bohong. Bukan nggak mau bohong, nggak bisa diajak bohong. Maka dzabal fuadu maro'a, yang namanya fuad tidak bisa bohong. Yang bisa bohong mulut. Demi Allah saya tidak korupsi. Dalam fuadnya ya korupsi. Bukan saya. Saya hanya menang sedikit, banyak. Ayo pernah nggak itu? Pernah nggak? Pernah. Sering. Ini siapa nih yang mencuri ini? Bukan saya. Balik dalam hatinya. Saya. Pernah nggak itu? Siapa yang menghamili janda ini? Ada janda hamil. Saya menghamili. Bukan saya. Demi Allah bukan saya. Saya. Pernah ente? Jawab. Pernah ente? Siapa yang mencuri kambing? Sebenarnya motor ini siapa? Bukan. Demi Allah bukan saya. Saya. Pernah ente? Itu namanya fuad. Oleh karena itu, mari kita amal kita selama ini harus dituntun. Dituntunnya oleh fuad. Karena fuad itu tidak bisa bohong. Maka dzabal fuadu maro'a. Polisi harus punya fuad. Hakim harus punya fuad. Jaksa harus punya fuad. Jaksa bohong, polisi bohong, hakim bohong karena fuadnya mati. Nggak bisa dipakai fuadnya. Paham? Hakim juga harus punya fuad yang akan menghakimi dirinya. Saya ini benar apa salah saya ini? Itu yang suara benar atau salah fuad. Kerusakan dan hancuran hukum di negara ini, semua penegak hukum sudah hilang fuadnya. Kebanyakan kalau di Garut baik-baik barangkali, kalau polisinya baik, jasanya baik, hakimnya baik, enggak? Kayak gitu ya. Ya Allah, kerusakan bangsa karena amburadulnya penegakan hukum. Yang benar dikalahkan, yang salah dibela, dimenangkan. Ayat di Garut ayat gitu? Masa? Mudah-mudahan di Garut nggak ada, mudah-mudahan. Nah, fuad inilah setelah fuadnya bagus, kekuatan hati nomor 4 adalah asrar. Naon? Asrar tempatnya iman, tempatnya takwa, tempatnya ihsan, tempatnya ma'rifat, asrar. Kalau sudah asrar berbuat baik, maka akan pindah pada paling akhir lataif. Kalau sudah sampai lataif, yang zikir pada Allah bukan mulut, semua pori-pori, rambut-rambut di badan zikir pada Allah semuanya. Itu kalau sudah lataif.
Ini nggak bisa terangkan ya. Nggak boleh terangkan secara umum. Contoh Gus Dur. Contoh siapa? Dilengsarkan jadi presiden. Pakaian yang didapatkan selama jadi presiden, batik, baju, jas, celana, sepatu, ditinggal semua, gak ada diambil. Ayo, tiasan niru. Gus Dur itu pulang dari istana, baju yang selama didapat, selama jadi presiden, baju batiknya setiap minggu ganti waktu presiden. Jas celananya bagus-bagus, mahal-mahal, sepatu tidak dibawa pulang, satu pun. Ayo, kuat ente. Maka ayo kita belajar, insya Allah kita belajar, basiroh kita tajam, domir kita tajam, fuad kita jujur. Insya Allah kita hidupnya fid dunya hasanah, wa fil akhirati beriman, bertakwa, pinter, kaya, menang. Ayo coba ulangi ayo. Beriman, bertakwa, siap? Siap? Awas. Kalau abdi kadidi masih pada melarat-melarat, bodoh-bodoh, kalah-kalah, awas. Apa saja harus menang. Gitu ya. Lomba Quran, lomba poli, sepak bola, lomba matematik, fisika, menang itu harus menang. Baca kitab kuning, menang. Pencak silat, menang. Itu loh. Bahasa Inggris, menang. Bahasa Arab, menang. Baca Quran, baca puisi, gitu loh kira-kira cucu ibu gitu loh, menangan bukan kalahan. Paham? Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ada manfaatnya. Mohon maaf kalau ada bercadak berlebihan. Syukron wa dumtum fil khairi wal barakati wan najah. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.